Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Yuliandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil pekerjaan atau profesi di bidang pemasaran, di mana kita akan mengetahui kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mengukur hasil secara lebih akurat, menyesuaikan kampanye dengan cepat, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan secara langsung. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu digital marketing. Nah, digital marketing itu adalah praktik pemasaran yang menggunakan platform dan teknologi digital untuk berinteraksi dengan audiens target. Berbeda dengan pemasaran tradisional yang lebih terfokus pada media cetak dan siaran. Digital marketing memanfaatkan internet dan perangkat digital lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai job profile, pekerjaan atau profil di bidang pemasaran. Profil pekerjaan di bidang pemasaran meliputi berbagai peran yang berfokus pada promosi, penjualan, dan pengembangan strategi untuk produk atau layanan. Salah satunya yang akan dibahas di sini adalah influencer marketing. Sebelum saya menjelaskan apa itu influencer marketing, di sini yang akan saya bahas adalah yang pertama, kita akan mengenal influencer marketing, definisi, manfaat, dan contohnya bagi bisnis digital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu influencer marketing. Influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan para influencer atau orang-orang dengan pengaruh besar di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan tertentu kepada khalayak luas. Para influencer ini biasanya memiliki basis pengikut yang besar dan aktif di platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau blog mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa para perusahaan menggunakan influencer marketing. Nah, salah satunya itu adalah alasan utamanya karena pengaruh yang dimiliki oleh para influencer ini, mereka memiliki daya tarik dan kredibilitas yang tinggi di mata pengikut mereka. Dengan demikian, influencer marketing dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek mereka. Informasi lebih lengkapnya adalah biasanya dimulai dengan perusahaan mencari influencer yang relevan dengan produk atau layanan yang ingin mereka promosikan. Setelah itu, perusahaan akan menawarkan kerjasama kepada influencer tersebut, biasanya berupa pembayaran atau bentuk kompensasi lainnya. Setelah kesepakatan tercapai, influencer akan membuat konten yang mencakup produk atau layanan perusahaan dan membagikannya kepada pengikut mereka. Konten ini biasanya berupa foto, video, ulasan, atau cerita yang menarik. Selain ada alasan mengenai perusahaan menggunakan influencer marketing, ada tantangan yang harus ditangani oleh influencer marketing, di mana kita harus memilih influencer yang tepat dan sesuai dengan nilai atau pesan merek perusahaan, dan transparansi juga menjadi isu penting dalam influencer marketing. Pengikut influencer harus jelas dan tahu bahwa mereka sedang melihat konten berbayar atau endorse, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang jujur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat influencer marketing. Pertama, itu ada jangkauan luas, kedua, kepercayaan dan kredibilitas, dan ketiga, ada konten yang kreatif, dan juga yang keempat, ada pengaruh yang bertahan lama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jangkauan luas. Para influencer biasanya memiliki pengikut yang setia dan terhubung dengan mereka melalui media sosial. Melalui kerjasama dengan influencer yang tepat, maka dapat memperluas jangkauan merek barang secara signifikan. Maksudnya adalah penting untuk dicatat bahwa jangkauan luas yang diberikan oleh influencer marketing tidak hanya berarti jumlah pengikut influencer tersebut, namun yang lebih penting adalah kualitas dan relevansi audiens yang mereka miliki. Ketika kita bekerja sama dengan influencer yang memiliki basis pengikut yang sesuai dengan target pasar, kita dapat memastikan bahwa pesan pemasaran kita sampai kepada mereka yang memiliki minat dan kebutuhan yang relevan. Kedua, yaitu adalah kepercayaan dan kredibilitas. Influencer biasanya memiliki ikatan emosional dengan pengikutnya dan melihat influencer sebagai sumber inspirasi. Nah,
Dengan menggunakan kekuatan ini, pengaruh influencer yang memiliki basis pengikut yang kuat, kita dapat memperluas jangkauan merek dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk atau layanan yang kita tawarkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah konten yang kreatif, di mana di sini kita memiliki inovasi dalam konten, keaslian dan autentisitas, menjangkau target, demografis yang tepat, dan memanfaatkan berbagai format konten. Nah, maksudnya adalah yang pertama ada inovasi dalam konten, di mana kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten yang inovatif dan kreatif, memiliki kemampuan unik untuk memahami dan menghadirkan konten yang sesuai dengan minat dan preferensi pengikut mereka. Dengan kerjasama dengan influencer yang tepat, kita dapat menggabungkan visi merek dengan kreativitas influencer untuk menciptakan konten yang menarik, unik, dan relevan bagi audiens. Yang kedua adalah keaslian dan autentisitas, di mana kita menghadirkan konten yang lebih autentik dan terhubung dengan audiens. Influencer memiliki gaya dan kepribadian khas, serta memiliki pengikut yang menghargai keaslian mereka. Saat influencer menggunakan produk atau menceritakan pengalaman mereka dengan merek, pesan yang disampaikan terasa lebih jujur dan dipercaya. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara merek dan audiens yang lebih merasakan pengalaman yang autentik. Selanjutnya adalah menjangkau target demografis yang tepat, di mana kita dapat memilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target demografis yang ingin kita jangkau. Misalnya, jika suatu produk ditujukan untuk generasi milenial, maka bekerja sama dengan influencer yang populer di kalangan mereka yang memberikan keuntungan besar. Influencer ini tidak hanya mengerti apa yang menarik bagi target demografis, tetapi mereka juga memiliki pengetahuan tentang cara menyampaikan pesan tersebut secara efektif kepada audiens. Yang keempat adalah memanfaatkan berbagai format konten. Influencer dapat menciptakan konten berupa foto, video, ulasan, cerita, atau bahkan kolaborasi kreatif dengan merek. Dengan menggunakan variasi format konten ini, kita dapat menjangkau audiens yang beragam dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi mereka. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai contoh influencer marketing. Salah satu yang akan saya bahas adalah Sephora dan kecantikan. Apakah kalian tahu apa itu Sephora? Sephora itu adalah salah satu toko kecantikan terbesar di dunia, memanfaatkan influencer marketing dengan sangat baik. Merek ini bekerja sama dengan beauty influencer yang memiliki pengetahuan mendalam tentang produk kecantikan. Influencer tersebut memposting tutorial make up, review produk, dan memberikan saran kecantikan kepada pengikut mereka. Sephora juga sering mengadakan acara kolaborasi dengan influencer untuk memperkenalkan produk terbaru. Melalui kerjasama ini, Sephora berhasil menarik perhatian para pengikut, influencer, dan menginspirasikan untuk mencoba produk-produk kecantikan yang mereka promosikan. Apakah kalian tahu pengaruh influencer marketing terhadap keputusan pemilihan? Influencer marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan kata lain, jika Elzata Hijab meningkatkan strategi melalui influencer marketing, keputusan pembelian akan meningkat, dan sebaliknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lengkawati dan Saputra tahun 2021 menunjukkan bahwa 7.727 lebih besar dari tahun sebelumnya sekitar 1.668 hasil nilai tabel. Sedangkan untuk nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 0,05%. Maka dari itu, kerjasama antara merek dan influencer menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan dari peningkatan kesadaran merek hingga peningkatan penjualan. Influencer marketing dapat menjadi strategi efektif untuk memasarkan produk dan layanan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.